Menurut saya ya, kalau kita lihat juga pemain internasional saja juga nggak ada yang pakai bintik proses. Jadi hari ini temanya itu ngopi time, ngobrol pingpong sambil ngopi. Cuman ngopinya belum ada, Mas San. Jadi begini, kemarin-kemarin Mas Santoso beberapa hari sudah mencoba menggunakan karet anti spin ya. Nah, terus sekarang bagaimana nih tanggapannya? Pengalaman kemarin sih pakai karet anti spin cukup seru juga ya. Jadi banyak banget plus minusnya. Kelebihannya kalau pakai karet anti spin, banyak jenis-jenis pukulan yang bisa saya hasilkan dengan karet anti spin dan cukup menyulitkan lawan. Seperti karet-karet ekstrim yang sering saya pakai. Loh, emang sebelum ini karet apa aja nih Mas yang pernah Mas pakai? Kok bisa bilang karet-karet ekstrim sudah banyak yang dipakai nih? Banyak, Coach. Jadi ada bintik panjang, bintik proses, anti power, spon tipis juga ada. Saya banyak coba macam-macam karet. Ini menarik sekali ketika Pak Santoso ini membicarakan tentang bintik proses. Di sini otak saya langsung berputar-putar karena banyak banget pertanyaan dari subscriber, tentunya subscriber untuk Bimo Video. Mereka bertanya, pemain bintiker itu hanya sebatas plak pluk, bolanya masuk kemana, arah tujuannya nggak jelas, tetapi menyulitkan lawan. Nah, ini gimana nih kacamata Pak Santoso selaku pengguna bintiker juga nih? Sebetulnya begini, memang kalau kita lihat pemain-pemain bintik sih sepertinya mereka enak ya, tinggal taruh balik. Padahal kalau saya sebagai pemain bintik itu sebetulnya ngerasain banget tuh seperti apa bola harus diketrok ataupun didorong, itu kita harus baca bola bener. Jadi nggak semudah itu taruh. Sebagai contoh kita lihat Mulyadi Bintik, Agung ST, itu mereka menikmati banget tuh cara mainnya kan. Tapi kita nggak lihat proses mereka mempelajari cara ketrok bola, cara dorong bola, itu kita nggak lihat. Itu butuh belajar yang intens gitu. Oke, soalnya saya sendiri pernah mengalami ya Pak San ya, di event turnamen resmi bahkan saya berhadapan dengan salah satu bintiker, Mas Heru ya teman-teman ya. Beliau ini juga bintiker, tetapi serangannya oke, penempatannya oke, bahkan boleh dibilang banyak pemain bagus yang banyak juga kalah daripada pemain bintiker tersebut. Nah, jadi jangan pernah berpikir kalau setelah kita pakai bintik bisa langsung juara, bisa naik podium. Karena untuk menjadi bintiker juga butuh latihan yang intens, latihan yang bagus gitu. Nah, ini nih, saya sendiri memahami dan sangat memaklumi pemain bintiker, khususnya bintik proses ya. Mereka itu bener-bener melatih skillnya, mereka melatih tekniknya, latih tanding keliling kemana-mana untuk mencapai posisi yang terbaik versi mereka ya. Tetapi ironisnya, kali di event-event turnamen, khususnya di daerah kita ini nih, di brosur itu sering tertulis pemain bintiker tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pertandingan. Nah, ini kira-kira sebagai pemain bintiker nih, Pak San sendiri tanggapannya seperti apa nih? Nah, jawabannya pengen apa? Oke, menarik sekali teman-teman ya. Jadi mungkin bisa Mas Santoso lebih jelaskan lagi dengan kondisi seperti itu tuh harusnya seperti apa? Betulnya kalau dibilang setuju atau enggak setuju ya tergantung sih dari perspektif pribadi sih. Kalau setuju itu sebetulnya bagus juga karena bisa memancing pemain beginner untuk lebih kontrol bola. Pengalaman buat mereka tuh lebih banyak berlawan dengan pemain bintik proses. Untuk nggak setujunya ini karena saya berpikirnya kita lihat keluar ya, pemain bintik proses itu sulit untuk berkembang karena di saat ketemu dengan spinner yang udah jago banget, kita banyak kelemahan di bintik proses yang
sulit untuk bisa naik podium. Sebenarnya saya sangat setuju banget penjelasan dari Pak Hasan tadi perihal tentang pemain bintiker proses diperbolehkan main di event-event, karena menurut saya dengan begitu akan menambah pengalaman bagi pemain legender, kurang lebih seperti itu Mas Hasan ya. Tetapi realnya nih, kita ngomong kenyataannya ya di daerah kita ini, yang seperti saya bilang tadi, seringkali di turnamen-turnamen kecil lah boleh dibilang ya, entah itu turnamen yang divisi 7, 8 atau divisi-divisian lah, itu mereka selaku IO tidak memperbolehkan pemain bintiker proses tersebut untuk ikut dalam event-event tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini teman-teman atau subscriber yang nonton video ini bisa tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian ya. Kalau saya pribadi sih sebetulnya lebih senengan pakai bintik standar, bintik panjang yang standar, Coach. Loh, kenapa? Karena kalau bintik panjang standar itu kalau menurut saya buat nyerang lebih, bolanya lebih kencang, lebih ekstrim. Oke. Walaupun memang nggak begitu goyang gitu. Dan sudah terbukti kelas internasional pun pemain-pemain top seperti Manika Batra itu kan makainya dia bintik panjang standar, bukan proses gitu. Hasil serangannya ya bisa kita lihat sendiri, lebih bolanya lebih kencang. Itu akan lebih banyak poin. Nah, seru banget nih. Jadi kalau kondisinya seperti ini, sebenarnya nih ada perbedaan yang sangat mencolok enggak daripada bintiker proses atau bintik proses dengan bintik standar. Yang bintik standar ini yang saya maksud juga bintik tahan ya. Sebetulnya banyak perbedaannya ya. Jadi antara bintik proses ataupun bintik standar itu banyak sekali. Contoh bintik standar sih dia punya dorongan bolanya jauh lebih kenceng dibanding bintik proses. Kalau bintik proses memang bola itu akan isi backspin lebih kuat, tapi dia punya pantulan bola yang lebih lambat sehingga lawan spinner pun akan mempunyai durasi waktu untuk mengontrol bola, melakukan serangan. Perbedaan yang kedua dari fisik kita bisa lihat kalau bintik proses itu kan dia lebih lembut ya, lebih bisa dibilang lembek. Oke. Terus berbedak dan sebagainya. Itu kan itu jelas banget. Kalau bintik standar itu kan lebih kaku. Oke. Gitu. Yang ketiga yang paling penting, kalau kita fokus dengan bintik standar, otomatis kita akan lebih nyaman di saat kita level sudah mulai naik. Otomatis untuk ikut kejuaraan di tingkat apapun kita nggak ada larangan dibanding kalau kita pakai bintik proses gitu. Tapi Pak Hasan, saya sendiri kan sebelumnya pernah ya mencoba memakai atau menggunakan bintiker proses itu sendiri, dan hasilnya sendiri menurut saya sangat oke ya. Karena menurut saya ketika saya menghadapi pemain lawan yang mempunyai banyak servis, varian servis, baik itu set spin, servis dorong cepat, servis isi, saya cukup mendorongnya seperti ini tetapi bolanya sudah masuk, dan itu sudah cukup menyulitkan si pembuat servis itu sendiri. Nah, di sini apa saya boleh berasumsi kalau pemakai bintik proses itu hanya untuk sebatas menutupi kekurangan daripada si pengguna tersebut, entah itu kekurangan pada saat menerima servis atau pada saat ngeblok serangan dari lawan. Takutnya asumsi saya ini salah nih Mas Hasan. Nah, gimana tanggapannya? Itu sih betul sekali, Coach. Jadi memang pada dasarnya orang pakai bintik itu untuk menutupi kekurangan di saat dia menerima putaran bola, untuk menetralisir putaran bola tersebut gitu. Tapi satu yang perlu diingat, ada juga kelemahannya, karena bintik proses itu juga punya banyak kelemahan. Kalau pemain bintik tersebut tidak bisa mengolah bola, cuman sekedar ngeblok, dan dia nggak langsung memberi serangan balik dengan forehandnya. Kalau dari gagasan Pak Hasan barusan untuk pemain bintiker yang tidak hanya mengandalkan bintik ya, artinya mereka tidak hanya mengandalkan dorongan kemudian blok. Saat ini pemain bintiker khususnya
Tangerang ataupun Jabodetabek ya, sudah banyak banget pemain bintiker yang tidak hanya mengandalkan bintiknya. Artinya mereka tetap fokus melakukan serangan daripada forehandnya. Seperti contoh pemain bintiker yang bagus ya, ini versi saya nih. Ada contohnya seperti Mas Agung ST, kemudian Mas Mulyadi, Mas Heru, kemudian yang terakhir justru beliau ini kemarin habis juara, itu Mas Andri J dari PU. Dia itu mempunyai karakter, begitu dia melakukan sodokan pakai bintiknya, kemudian dia bisa melakukan memutar bet. Artinya polosnya yang tadinya ada di sisi forehand, dia langsung bisa membalikkan ke posisi kiri. Jadi tidak hanya mengandalkan dorongan bintik, tetapi setelah melakukan dorongan bintik, beliau langsung bisa menekannya ke berbagai arah, yang itu tentunya akan bisa mengagetkan lawan mainnya itu sendiri. Ya, betul. Jadi harus ada kombinasi pukulan. Oke. Ini Pak San, ini kalau melihat dari obrolan barusan, Pak San ini kayaknya sudah ada ketertarikan juga untuk menggunakan bintik proses ya. Tapi kenapa justru sekarang beralih menggunakan karet anti spin nih? Di coach, karena saya kan memang penyuka karet-karet ekstrim. Jadi anti power, bintik panjang, proses. Saya suka pelajarinya karena di tiap karet ekstrim itu punya keunikan-keunikan yang tersendiri, keseruan-keseruan tersendiri. Nah, ini kalau nggak percaya coach, nih, ini loh, ini ada banyak nih Pak San. Banyak, saya coba macam-macam karet. Ini ada berapa bet nih? Wah, ada sekitar 8 lebih. Ada 8 bet teman-teman ya, luar biasa banget. Nah, ini yang satu apa nih? Ini Allwood. Yang satunya lagi? Kalau ini bintik serang, bintik serang. Luar biasa, nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bet teman-teman. Nah, ini semuanya bintik atau apa? Coba dijelasin nih. Dari satu-satu dulu deh. Ini ada bintik panjang yang saya kombinasi dengan spon tipis. Spon tipis untuk yang licinnya ya. Ya, ini licinnya. Tapi licin normal atau anti spin nih? Coba lihat. Normal. Normal ya. Normal, tapi spon tipis. Oh, spon tipis. Ya. Yang sebelah udah bintik panjang, forehandnya spon tipis. Spon tipis. Ini bisa untuk melakukan serangan juga? Bisa sekali. Walaupun memang bolanya itu nggak sekeras, nggak sekencang karet licin yang biasa licin ya. Yang spon normal, tapi dia punya keunikan bola yang cenderung lurus, flat maksudnya. Flat. Okay. Itu akan menyulitkan lawan. Oke. Kemudian yang satunya lagi nih. Ini bintik proses. Oh, bintik proses. Ya. Oke, bintik proses. Kemudian yang model digoreng. Maksudnya digoreng ada yang direbus juga berarti? Enggak tentunya. Enggak ya. Oh, jadi ini bintik proses, yang ini licin biasa juga tapi ya? Itu spon tipis juga. Spon tipis juga. Ya. Oh, oke. Jadi rata-rata karet ekstrim semua. Oke, kalau yang satunya lagi? Kalau ini anti power dengan spon anti power. Begitu tipis 1,3, cuman dia lebih teki. Lebih teki lagi. Saya ya. Yang teki. Ini anti spin semua atau yang satu normal licinnya? Cuman sebelah anti spin. Oh, yang ini ya berarti ya. Oke, kemudian ada yang bintik serang nggak? Atau semuanya cenderung bintik proses, bintik tahan? Ini bintik serang. Oh, ini bintik serang. Bintik serang, saya combine dengan karet normal. Nah, dari sekian banyak bet nih, Masan, yang menurut Masan dengan kombinasi terbaik, baik itu daripada kayu, kemudian karet sisi forehand dan backhandnya, yang mana nih? Yang tentunya mempermudah Pak San untuk menggunakannya, tetapi memberikan efek yang lumayan menyulitkan untuk lawan main, itu yang mana? Sebetulnya sih hampir semua itu mempunyai ciri masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Oh gitu. Jadi, tapi yang paling meminimalisir nih, yang kekurangannya sedikit tapi kelebihannya banyak. Kita semua sama-sama tahu teman-teman ya, kalau kombinasi bet itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, kita semua sama-sama memaklumi itu ya. Cuman di sini saya pengen tahu yang kekurangannya itu sedikit tetapi kelebihannya banyak nih. Yang mana nih? Coba sebutkan, kita sepil ke penonton nih. Kalau untuk meredam serangan sih ya udah otomatis bintik serang proses. Bintik ini bintik tahan proses. Tahan proses. Oke, tentunya yang mana nih berarti? Yang ini ya? Betul. Oh, yang ini.
Tapi balik lagi ke bintik proses itu sendiri tadi ya, yang kita sama-sama tahu juga seringkali tidak diperbolehkan di event-event tertentu ya. Nah ini tergantung daripada IO atau penyelenggara turnamen ya. Jadi tidak dipukul rata di semua event, tidak diperbolehkan, tidak. Jadi hanya tertentu saja. Oh, di turnamen bulan ini tanggal sekian IO-nya ini tidak memperbolehkan untuk menggunakan bintik proses, tapi tidak menuntut kemungkinan di PTM lain yang mengadakan event atau mengadakan turnamen pun memperbolehkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik Mas An. Nah ini yang belum pernah kita bikin tutorial, mungkin yang apa nih Mas An? Yang anti powernya belum ya? Anti power sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali ya? Akan menurut saya perlu diulas lebih dalam, karena anti power itu ternyata mempunyai keseruan tersendiri, berbeda dengan bintik. Jadi dia punya keunikan bola tersendiri, coach. Banyak serangan yang bisa dibikin dengan anti power. Oke. Nah ini teman-teman, kemarin kan saya pernah bukan podcast ya, tetapi bikin tutorial bersama Kang Deddy Blogger. Teman-teman juga tahu ya, Kang Deddy Blogger ini salah satu pengguna bintiker proses yang lumayan terkenal. Nah mungkin nextnya siapa tahu saya ada kesempatan bisa podcast bersama Mas Mulyadi, salah satu penggemar juga nih saya teman-teman ya, salah satu penggemar pengguna bintiker, yaitu Mas Mulyadi. Karena Mas Mulyadi ini selain dia ulet pada saat menggunakan bintiker proses, tetapi terbukti juga banyak pemain yang kewalahan menghadapinya. Mas Agung ST juga saya ngefans juga, selain dia itu pertahanannya bagus, serangannya pun juga oke. Mas Andrija juga oke punya. Pokoknya Mas Heru juga mantep punya lah pokoknya. Siapa tahu saya ada kesempatan untuk bisa podcast bareng mereka, bisa bikin tutorial bareng mereka. Tentunya nanti akan saya share ke penonton ataupun subscriber The Pingpong Video. Oke teman-teman, mungkin podcast hari ini atau boleh dibilang ngopi time, ngobrol pingpong sambil ngopi, cuman kopinya belum ada, cukup sampai di sini dulu. Jadi teman-teman yang pengen berkomentar silahkan komentar, dan mudah-mudahan komentarnya itu membangun semuanya ya. Jadi perihal tentang adanya pembatasan bintiker proses tidak boleh main di event-event tertentu, siapa tahu setelah adanya podcast ini diperbolehkan di event manapun. Karena menurut saya dari gagasan Pak Santoso tadi akan menambah banyak pengalaman ataupun pengetahuan bagi spinner, dan akan menambah juga skill tentunya ya. Betul. Nah mudah-mudahan seperti itu. Nah podcast kali ini cukup sampai di sini dulu Pak San ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Lain waktu kita akan sambung lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami dan salam pingpong.